Terbongkar bukti Paula Verhoeven berduaan dengan selingkuhan di kamar sampai tengah malam. Dalam sidang putusan cerai Baim Wong tertuang bukti perselingkuhan Paula Verhoeven. Diberitakan sebelumnya Baim Wong dan Paula Verhoeven resmi diputus cerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Rabu, 16 Mei 2025. Dalam putusan cerai, Paula Verhoeven juga dinyatakan telah terbukti selingkuh. Dalam putusan cerai Baim Wong dan Paula Verhoeven juga terdapat soal penyakit kritis yang tidak bisa disembuhkan. Berkaitan dengan pihak ketiga, Majelis Hakim menyatakan terbukti. Dengan demikian Majelis Hakim menetapkan pihak termohon adalah istri yang nusyus, istri durhaka, tidak menjaga kehormatan sebagai istri, mengkhianati hubungan suci suami istri, jelas Humas Pak Jaksel Suryana. Pengacara Baim Wong, Fahmi Bahmid mengatakan bukti perselingkuhan Paula Verhoeven juga tertuang dalam putusan cerai. Ia membocorkan, dalam isi putusan cerai Baim tertulis soal penyakit kritis yang tidak bisa disembuhkan. Terbukti ada perselingkuhan sehingga terbukti adanya istri yang nusyus, durhaka terhadap suami, katanya. Ada lagi bukti dalam persidangan ada penyakit kritis yang tidak mungkin bisa disembuhkan, tambah Fahmi. Sayangnya Fahmi tidak menjelaskan rinci terkait dengan hal tersebut. Ada seseorang yang punya penyakit kritis yang tidak bisa sembuh. Anda silahkan cari putusannya, saya hanya memberikan info silahkan Anda cari, katanya. Bukti Paula Verhoeven selingkuh, katanya, mulai dari bukti keberadaannya bersama seorang lelaki dalam kamar. Bagaimana seseorang ada di kamar berduaan sampai jam sekian semuanya ada di putusan ini, katanya. Putusan ini membuktikan seseorang istri dengan seorang laki-laki yang bukan muhrim ada di kamar pada jam tertentu sampai tengah malam, tambah Fahmi. Selain itu ada pula masalah soal pengeluaran uang yang menjadi pertimbangan hakim mengabulkan permohonan cerai Baim Wong terhadap Paula Verhoeven. Ada juga masalah pengeluaran dan itu dikatakan sebagai nusyus seseorang yang durhaka pada suaminya, katanya. Hakim juga mengatakan soal komunikasi Paula dengan pria lain. Termohon intens berhubungan dengan seseorang yang bukan muhrimnya, itu menurut majelis hakim adalah nusyus, katanya. Mendapati permohonan cerainya dikabulkan, kata Fahmi mengungkap reaksi Baim Wong. Baim dengan putusan ini alhamdulillah apa yang selama ini dinyatakan saat pertama kali menyatakan di media di situ dia menyatakan terjadi perselingkuhan terhadap istri saya. Itu ramai tidak percaya. Ini yang berbicara, putusan cerai, hakim menyatakan persoalan itu benar. Bukan hanya dikatakan dalam bentuk lisan tapi dalam bentuk putusan pengadilan agama, katanya. Sementara kuasa hukum Paula Verhoeven, Alfon Kurnia Palma belum bisa memberi tanggapan. Lagi kita pikirkan nanti ya. Nanti ya. Nanti kita akan ini nanti. Kami masih meneliti terkait putusan, nanti kami akan memberikan statement, katanya. Pihaknya juga belum bisa menyikapi putusan cerai Paula dan Baim. Kami masih mempertimbangkan. Nanti masih mempelajari berkas perkara, katanya. Menurutnya Paula Verhoeven juga sudah mengetahui putusan cerainya. Udah, putusan. Kami sebagai PH masih mempelajari dan kami akan berdiskusi dengan Paula nantinya, katanya. Ini tanggal 16 April 2025 ini berarti 185 hari. Ini proses perceraian yang diajukan oleh Baim dan Paula. Flashback sedikit ke belakang bahwa gugatan yang diajukan oleh Baim ini selain perceraian juga kumulasi gugatan dengan mohon penetapan tentang hak asuh anak. Jadi selain perceraian, pemohon juga, kita sebut pemohonnya dengan termohon, pemohon juga mengajukan penetapan atas hak asuh dua orang anaknya yang kita kenal dengan siapa tuh namanya? Kiano sama Kenzo ya. Baik ya. Gugatan atau juga pokok perkara permasalahan yang diajukan oleh pemohon ini mengajukan gugatan perceraian atau juga ingin menceraikan istrinya, itu termohon, adalah pada pokoknya karena dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan pertengkaran. Faktor penyebab utamanya yang diungkapkan atau yang disampaikan adalah karena menganggap termohon sebagai istri sudah tidak bisa melaksanakan kewajiban sebagai istri. Antara lain, tidak jujur, sering berbohong, tidak bertanggung jawab sebagaimana seharusnya sebagai istri,
Kemudian dalam setiap ada pertengkaran, termohon egois, dan yang mencuat seperti di media massa adalah ada gangguan pihak ketiga. Jadi itu pokok gugatan yang diajukan oleh pihak pemohon. Terhadap dalil gugatan permohonan pemohon tersebut, pihak termohon membantah. Jadi secara garis besar membantah. Kecuali yang diakui oleh termohon adalah adanya perpisahan tempat tinggal, yaitu sejak tanggal 1 April 2024. Dan yang kedua berkaitan dengan anak yang selama ini tinggal dengan termohon sejak September 2024 itu tinggal dengan pemohon ya, dan sampai sekarang. Jadi itu pokok dari jawab menjawab yang pada intinya dibantah oleh termohon, hanya mengakui tentang perpisahannya saja. Kemudian dalam proses persidangan yang pembuktiannya ini cukup panjang gitu ya. Dari pihak pemohon menyampaikan bukti-bukti terdiri dari bukti 1, P1 sampai P86. Ya, ada 86 bukti. Kemudian 9 orang saksi fakta dan 3 orang saksi ahli dari pihak pemohon. Dan dari pihak termohon menyampaikan bukti-bukti T1 sampai T47 dengan ditambah keterangan 3 orang saksi fakta dan 3 orang saksi ahli. Ya. Jadi semua bukti-bukti itu telah oleh majelis hakim yang menyidangkan perkara ini telah dipertimbangkan. Kemudian yang pada akhirnya yang mengambil kesimpulan pada hari ini. Kemudian selain dia menjawab ya yang pada intinya membantah dalil-dalil permohonan pemohon, juga pihak termohon juga mengajukan gugatan balik atau yang disebut dengan rekonvensi. Salah satu rekonvensinya yang diungkapkan adalah seandainya terjadi perceraian maka dia menuntut ya tetap hak asuh anaknya minta kepada termohon selaku ibunya, yang paling utama. Kemudian yang kedua, dia menuntut nafkah madiah. Jadi karena selama berpisah 1 April sampai dia terhitung 1 April sampai September sekitar 8 bulan, ya dia menuntut nafkah setiap bulannya 100 juta. Berarti total 800 juta. Kemudian dia menuntut mut'ah sebagai istri yang akan diceraikan adalah berupa uang sejumlah 3 miliar. Ya, kemudian menuntut nafkah selama idah. Jadi kan ada masa idah 3 bulan, dia menuntut nafkah idahnya 200 juta sebulan, berarti totalnya 600 juta ya. Nah itu, selain itu juga dia menuntut ketika anaknya diminta oleh termohon, maka dia menuntut nafkah anaknya gitu ya, untuk nafkah anak. Jadi untuk 2 orang anaknya itu sejumlah 80 juta ya setiap bulannya. Selain itu juga nafkah-nafkah seperti biaya pendidikan, kemudian biaya sehari-hari, bahkan juga dia menuntut kalau contohnya nanti mobil yang dipakai oleh anaknya itu rusak, perbaikan, tapi tidak menentukan berapa jumlahnya, masuk perbaikan rumah. Nah, jadi selain dia menjawab, juga menuntut, itu salah satu tuntutannya. Kemudian majelis hakim semua sudah mempertimbangkan, dan dalam proses persidangan ternyata dalil-dalil yang disampaikan oleh pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga pemohon dan termohon itu dinyatakan oleh majelis hakim terbukti. Maka dengan demikian gugatannya atau permohonan pemohon itu dikabulkan. Ya. Berkaitan dengan tentang adanya pihak ketiga, ya, juga di dalam persidangan majelis hakim juga menyatakan itu terbukti. Sehingga dengan adanya pihak ketiga yang kita tahu di media, kami tidak bisa menyebutkan nama aslinya karena ini kan perkara belum inkrah ya. Jadi yang inisial NS itu majelis hakim
menyatakan itu terbukti, sehingga dengan terbuktinya adanya pihak ketiga dalam rumah tangga pemohon dan termohon, dalam hal ini antara termohon dengan pihak ketiga tersebut, maka pihak termohon dinyatakan sebagai istri yang nusyuz. Istri nusyuz itu artinya istri yang durhaka kepada suami. Ya, yang tadi dalam bahasanya melalaikan kewajiban, kemudian yang akhirnya tidak menjaga kehormatan sebagai istri, bahkan juga kalau bahasa isinya mengkhianati hubungan suci antara suami istri itu. Nah, itu yang fakta-fakta di persidangan yang terbukti. Oleh karena itu maka dengan dinyatakannya termohon sebagai istri yang nusyuz, maka hak-hak sebagai istri yang akan diceraikan dengan tadi untuk mendapatkan nafkah idah, nafkah madiah, nah itu secara otomatis maka dia dinyatakan tidak berhak. Karena dalam ketentuan kompilasi hukum Islam pasal 149 huruf B itu jelas sekali, istri yang diceraikan itu berhak untuk nafkah, baik nafkah madiah atau nafkah idah, itu dengan syarat kalau tidak berlaku nusyuz. Jadi ketika dinyatakan terbukti nusyuz maka dia tidak punya hak. Tetapi dalam pasal 149 huruf A-nya itu dinyatakan bahwa tetap dia punya hak untuk mendapatkan mut'ah. Oleh karena itu maka pengadilan atau dalam hal ini majelis hakim yang menyidangkan hanya mengabulkan tentang mut'ah. Itu gambaran proses persidangan. Oleh karena itu maka putusan majelis hakim pada garis besarnya dengan gambaran seperti itu bisa diungkapkan antara lain ya, mengabulkan permohonan pemohon, kemudian memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap termohon di depan sidang pengadilan agama Jakarta Selatan ini setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Kemudian berkaitan dengan nafkah, berkaitan dengan hak asuh anak, majelis hakim menentukan bahwa karena dalam proses persidangan itu telah diupayakan berkali-kali baik oleh majelis hakim maupun oleh mediator tentang hak asuh anak itu, ternyata ada kecenderungan antara pemohon dengan termohon itu untuk mengasuh anak secara bersama-sama, yang dikenal dengan istilahnya joint custody ya. Jadi bersama-sama antara pemohon dan termohon. Hanya saja waktu mediasi itu ada usulan dari pihak termohon, dia minta 6 bulan pertama di termohon, kemudian 6 bulan berikutnya di pemohon. Nah, di dalam putusan majelis hakim ini hampir mirip, hanya saja tentang waktunya ya. Tentang waktunya majelis hakim menentukan tidak 6 bulan tetapi 2 minggu. 2 minggu pertama di termohon, kemudian 2 minggu berikutnya di pemohon. Mengingat berbagai macam pertimbangan, karena memang kondisi anak kalau terlalu lama juga mungkin bagaimana gitu ya. Itu salah satunya. Jadi itu gambaran tentang hak asuh anaknya. Sehingga tentang hak asuh anak ini ditetapkan bahwa menetapkan anak yang bernama Kiano Tigerwong dan Kenzo El Dragowong itu berada di bawah pemeliharaan bersama ya, atau joint custody oleh pemohon dan termohon ya, dengan setelah putusan yang berkekuatan tetap dengan ketentuan 2 pekan pertama dengan termohon dan 2 pekan keduanya berikutnya dengan pemohon, terus bergantian seperti itu untuk mendekatkan antara kedua orang tuanya. Kemudian kaitannya dengan gugatan balik ya, sebanyak tadi digambarkan, maka pihak termohon ditetapkan untuk mendapatkan atau memperoleh mut'ah atau memerintahkan kepada pemohon sebagai suami yang akan menceraikan istri itu memberikan mut'ah dengan berbagai macam pertimbangan yang mungkin tidak perlu diungkapkan di sini oleh majelis hakim. Maka ditetapkanlah mut'ah termohon
selaku istri yang diceraikan oleh pemohon itu berupa uang sejumlah 1 miliar rupiah. Itu hasil dari putusan majelis hakim yang hari ini diupload ya, diupload secara ekot. Kalau tidak ada kendala secara jaringannya itu, para pihak pemohon dan termohon bisa menerimanya hari ini. Tetapi kalau ada gangguan, pokoknya hari ini masuk, berarti lebih duluan media yang tahu gitu ya. Gitu ya. Ya bisa gitu, bisa terjadi. Ya. Barangkali itu ya secara garis besarnya dari mulai pendaftaran perkara sampai hari ini putusan, dan itulah hasilnya. Baik, silakan. Seorang-seorang. Baik. Harta gono gini kayak rumah dan lain-lain seperti apa? Oke, ya. Gono gini dalam perkara ini tidak diajukan. Tidak masuk baik dalam permohonan pokoknya atau juga rekonvensi. Jadi ada kemungkinan kalau contohnya nanti mereka tidak menyelesaikan secara keluargaan, bisa masuk diajukan setelah terpisah. Itu baik. Berikutnya. Bentar. Pak, beberapa waktu lalu kan Majelis Hakim Jakarta Selatan itu kan berkunjung ke rumah Baim Wong untuk menentukan apakah anak ini trauma atau segala macam. Nah, mungkin bisa dikasih tahu hasil dari kunjungan dari Majelis Hakim ke Baim Wong itu seperti apa? Baik. Desente ke rumah itu ke lokasi, 3 lokasi ya. Rumah pemohon, rumah termohon, dan tempat kerja semuanya itu bukan atas karena trauma ya, jangan salah itu. Bukan. Tetapi karena posisi anak itu kadang-kadang di rumah pemohon, kadang-kadang di rumah termohon, kadang-kadang di kantor tempat kerjanya pemohon. Nah, kadang-kadang itu maka saat itu majelis hakim merasa perlu tahu lokasinya seperti apa, gitu ya. Nah, makanya dari setelah pengamatan di lokasi itu salah satu pertimbangan itu bahwa anak ini adalah joint custody. Begitu. Jadi bukan trauma, tidak bukan atas dasar itu, bukan ya. Jadi sama sekali bukan itu, karena memang sebetulnya melihat lokasi itu bukan suatu keharusan, tapi karena majelis hakim menganggap perlu untuk sebagai dasar pertimbangan menentukan, makanya melihat itu ya. Mungkin ada media yang mengikuti ya, baik. Berikutnya, bentar sini. Joint custody ya, joint custody. Pak, kan ada juga artis di PA Bogor tuh mempermasalahkan sama anak masalah anak sampai hari ini karena tidak diizinkan bertemu, padahal gugatan hak asuh anak jatuh di tangan ibunya. Kalau ini nanti terjadi, misalkan pemohon juga akhirnya di tengah perjalanan membatasi untuk ibunya bertemu dengan anaknya, itu bagaimana? Ya, itu salah satu alasan hukum ketika ini kan tidak ditetapkan pada salah satu pihak nih. Kalau sudah ditetapkan pada salah satu pihak, kepada bapaknya atau kepada ibunya, kemudian pihak yang lainnya tidak memberikan kesempatan, itu salah satu alasan untuk bisa mengambil alih atau juga mengajukan gugatan tentang hak asuh anak gitu ya. Kalau ini kan sekarang kesepakatannya itu atas dasar yang diajukan oleh mereka sendiri, dan juga hanya membedakannya hanya tentang waktu. Dulu waktu dalam musyawarah ya, dalam musyawarah mereka itu 6 bulan. Nah, kemudian ini majelis melihat dengan pertimbangan 2 minggu sekali bergantian. Cuma itu aja gitu ya. Itu dasarnya. Jadi kalau yang itu jelas, salah satu pihak tidak memberikan akses kepada pihak lain, jadikan dasar hukum untuk mengajukan gugatan hak asuh gitu ya. Baik, berikutnya. Pak, untuk uang yang 1 miliar tersebut itu seperti apa, dan kan tidak dikabulkan kan ya permohonan meminta yang gugatan sebelumnya kan? Yang 3 miliar. Iya. Oke. Ya pada akhirnya 1 M kan ya. Betul. Itu dari pihak hakim sendiri atau seperti apa? Pertimbangannya. Pertimbangannya. Ya, kalau pertimbangannya itu pasti berbagai aspek ya. Pertama dari penghasilannya, ya, kemampuan dari pihak pemohon. Ya, kenapa? Oh iya betul deh. Baik. Jadi pertimbangannya banyak aspek ya. Tapi yang paling menentukan sekali adalah bahwa nilai atau juga jumlah mut'ah itu ya, pertama dipertimbangkan dasar kemampuan dan kepatutan. Kemampuan dari pihak pemohon dan juga kepatutan. Patut enggak? Wajar enggak gitu ya. Ya, itu ada pertimbangan seperti setiap bulan pemohon memberikan nafkah kepada termohon ya berapa, jadi pertimbangan gitu ya.
termasuk penghasilan dia dari bukti-bukti dan saksi-saksi yang disampaikan itu kan, dari penghasilan perusahaannya berapa kan, seperti itu. Jadi ada, makanya itu kalau kita jelaskan itu pasti banyak faktornya. Tetapi itu majelis mempertimbangkan kayaknya itu yang pantas dan wajar sekian gitu ya. Tapi kalau 3 miliar mungkin terlalu besar begitu kan. Dan kalau 100 juta terlalu dikit gitu kan, karena tadi kan nuntutnya sebulan 100 gitu ya, seperti itu. Berarti Baik. bayarnya tidak langsung per 1 M gitu ya Pak ya? Kenapa? Bayarnya tidak langsung per 1 M gitu. Dibayar 1 miliar dan dibayarkannya sebelum pengucapan ikrar talak. Itu ada ketentuannya. Ya. Ikrar talaknya mungkin Ya nanti kalau ini putusan sudah berkekuatan hukum tetap, para pihak menerima gitu ya, sudah menerima, nanti ada namanya sidang pengucapan ikrar talak. Nah itu yang harus dipenuhi oleh pihak pemohon begitu. kalau misalnya mau banding dari sekarang. Kalau banding itu berarti itu belum berkekuatan hukum tetap, otomatis itu belum bisa dilaksanakan. Terus sampai banding kasasi, PK itu ya banding kasasi ya, kalau PK kan sudah inkrah gitu kan gitu. Pak, menjelaskan aja untuk anak sendiri nafkah 80 juta itu dikabulkan nggak per bulan? Iya, Baik. urusan nafkah kalau Anak ya, nafkah anak tidak dipertimbangkan lagi karena ini joint custody bersama-sama. Kalau ditetapkan di termohon, baru ditetapkan nafkah anak kan gitu. Karena ini tidak, makanya tidak dipertimbangkan oleh masyarakat, orang sama-sama. Kalau sama-sama seperti bagaimana rukun ya, tidak perlu lagi dihukum salah satu pihak. Tapi secara hukum ya tetap pasti ayah bertanggung jawab terhadap nafkah anak. Itu sudah undang-undang menentukan seperti itu. Baik, berikutnya. Cukup? Bapak Oh, mau ada, katanya ada kabar tentang Arya Saloka Oh. ajukan gugatan, itu benar nggak sih Pak? Baik, benar ya. Nah, udah masuk lagi. Wih, tambahan ini ya. Bapak. Arya Saloka ini sudah masuk, perkaranya terdaftar dengan nomor register 1208. Terdaftar tanggal 15 April hari kemarin. Kemarin. Ya, hari kemarin. Dan itu sudah ditentukan majelis hakimnya, persidangan perdananya nanti tanggal 30 April. Itu informasinya. Gugatan cerai Pak. Gugatan cerai. Atas Inisial ininya Pak. PA Jakarta Selatan. Bukan Pak, inisial termohonnya siapa Pak? Ya Allah. Baik ya. Jadi apa namanya? Ya pasti istrinya lah. Iya. Tahu ya kan? PA ya PA. Biar lengkap Pak, biar Ya. bagus. Baik. PA berarti ya Pak ya? Ya, Putri Ane, ya Arya Saloka Yuda Prawira Surowilogo, ya bin R Hardono Surowilogo sebagai pemohon, termohonnya Putri Ane binti Suyadi. Apa aja mungkin Pak gugatannya Pak? Baik ya, kalau Bapak lihat dari gugatannya mungkin tidak boleh secara detail, hanya pokok permasalahannya hanya perselisihan pertengkaran. Jadi ada perselisihan pertengkaran sehingga dia mendalilkan dengan pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 975, perselisihan terus menerus, cuma itu aja. Pak, ini untuk pendaftaran AS sendiri di PA Jakarta Selatan itu didaftarkan oleh siapa Pak? Boleh tahu nggak? Apakah dari Ikot atau AS sendiri? Oh atau iya, ini? baik. Dia terdaftar secara ekot juga ya. Dan kalau untuk sekarang ya ketika daftar itu pemohon sudah didampingi oleh kuasanya, kalau termohon belum. Itu aja. Siapa Pak? Ya. Itu satu tim, Bapak nggak nyatat semuanya, tapi ada salah satunya dari lawyer apa itu tadi, Abdurrahman Sarjana Hukum ya. Yang jelas itu intinya sudah didampingi oleh pengacaranya itu ya. Oke ya. Sarjana Hukum. Ada juga iya. Pak yang di Enggak ada, cuma perselisihan aja gitu ya. Sidang perdana tanggal 30. Tanggal 30 April. Oke. Oke. Cukup? Iya, terima kasih. Terima kasih Bapak. Ada lagi nggak Pak? Ada lagi Pak ya? ada kali. Enggak ada. Enggak ngapain nih, Pak? Enggak, siap. Oke ya. Terbongkar bukti Paula Verhoeven berduaan dengan selingkuhan di kamar sampai tengah malam. Dalam sidang putusan cerai Baim Wong tertuang bukti perselingkuhan Paula Verhoeven. Diberitakan sebelumnya Baim Wong dan Paula Verhoeven resmi diputus cerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Rabu, 16 Mei 2025. Dalam putusan cerai, Paula Verhoeven juga dinyatakan telah terbukti selingkuh.
Dalam putusan cerai Baim Wong dan Paula Verhoeven juga terdapat soal penyakit kritis yang tidak bisa disembuhkan. Berkaitan dengan pihak ketiga, majelis hakim menyatakan terbukti. Dengan demikian majelis hakim menetapkan pihak termohon adalah istri yang nusyus, istri durhaka, tidak menjaga kehormatan sebagai istri, mengkhianati hubungan suci suami istri, jelas Humas Pak Jaksel Suryana. Pengacara Baim Wong, Fahmi Bahmid mengatakan bukti perselingkuhan Paula Verhoeven juga tertuang dalam putusan cerai. Ia membocorkan, dalam isi putusan cerai Baim tertulis soal penyakit kritis yang tidak bisa disembuhkan. Terbukti ada perselingkuhan sehingga terbukti adanya istri yang nusyus, durhaka terhadap suami, katanya. Ada lagi bukti dalam persidangan ada penyakit kritis yang tidak mungkin bisa disembuhkan, tambah Fahmi. Sayangnya Fahmi tidak menjelaskan rinci terkait dengan hal tersebut. Ada seseorang yang punya penyakit kritis yang tidak bisa sembuh. Anda silahkan cari putusannya, saya hanya memberikan info silahkan Anda cari, katanya. Bukti Paula Verhoeven selingkuh, katanya, mulai dari bukti keberadaannya bersama seorang lelaki dalam kamar. Bagaimana seseorang ada di kamar berduaan sampai jam sekian semuanya ada di putusan ini, katanya. Putusan ini membuktikan seseorang istri dengan seorang laki-laki yang bukan muhrim ada di kamar pada jam tertentu sampai tengah malam, tambah Fahmi. Selain itu ada pula masalah soal pengeluaran uang yang menjadi pertimbangan hakim mengabulkan permohonan cerai Baim Wong terhadap Paula Verhoeven. Ada juga masalah pengeluaran dan itu dikatakan sebagai nusyus seseorang yang durhaka pada suaminya, katanya. Hakim juga mengatakan soal komunikasi Paula dengan pria lain. Termohon intens berhubungan dengan seseorang yang bukan muhrimnya, itu menurut majelis hakim adalah nusyus, katanya. Mendapati permohonan cerainya dikabulkan, kata Fahmi mengungkap reaksi Baim Wong. Baim dengan putusan ini alhamdulillah apa yang selama ini dinyatakan saat pertama kali menyatakan di media di situ dia menyatakan terjadi perselingkuhan terhadap istri saya. Itu ramai tidak percaya. Ini yang berbicara, putusan cerai, hakim menyatakan persoalan itu benar. Bukan hanya dikatakan dalam bentuk lisan tapi dalam bentuk putusan pengadilan agama, katanya. Sementara kuasa hukum Paula Verhoeven, Alfon Kurnia Palma belum bisa memberi tanggapan. Lagi kita pikirkan nanti ya. Nanti ya. Nanti kita akan ini nanti. Kami masih meneliti terkait putusan, nanti kami akan memberikan statement, katanya. Pihaknya juga belum bisa menyikapi putusan cerai Paula dan Baim. Kami masih mempertimbangkan. Nanti masih mempelajari berkas perkara, katanya. Menurutnya Paula Verhoeven juga sudah mengetahui putusan cerainya. Udah, putusan. Kami sebagai PH masih mempelajari dan kami akan berdiskusi dengan Paula nantinya, katanya. Ini tanggal 16 April 2025 ini berarti 185 hari. Ini proses perceraian yang diajukan oleh Baim dan Paula. Flashback sedikit ke belakang bahwa gugatan yang diajukan oleh Baim ini selain perceraian juga kumulasi gugatan dengan mohon penetapan tentang hak asuh anak. Jadi selain perceraian, pemohon juga, kita sebut pemohonnya dengan termohon, pemohon juga mengajukan penetapan atas hak asuh dua orang anaknya yang kita kenal dengan siapa tuh namanya? Kiano sama Kenzo ya. Baik ya. Gugatan atau juga pokok perkara permasalahan yang diajukan oleh pemohon ini mengajukan gugatan perceraian atau juga ingin menceraikan istrinya, itu termohon, adalah pada pokoknya karena dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan pertengkaran. Faktor penyebab utamanya yang diungkapkan atau yang disampaikan adalah karena menganggap termohon sebagai istri sudah tidak bisa melaksanakan kewajiban sebagai istri. Antara lain, tidak jujur, sering berbohong, tidak bertanggung jawab sebagaimana seharusnya sebagai istri. Kemudian dalam setiap ada pertengkaran, termohon egois. Dan yang mencuat seperti di media massa adalah ada gangguan pihak ketiga. Jadi itu pokok gugatan yang diajukan oleh pihak pemohon. Terhadap dalil gugatan permohonan pemohon tersebut, pihak termohon membantah. Jadi secara garis besar membantah. Kecuali yang diakui oleh termohon adalah adanya perpisahan tempat tinggal. Yaitu sejak tanggal 1 April 2024.
dan yang kedua berkaitan dengan anak yang selama ini tinggal dengan termohon sejak September 2024 itu tinggal dengan pemohon ya, dan sampai sekarang. Jadi itu pokok dari jawab menjawab yang pada intinya dibantah oleh termohon, hanya mengakui tentang perpisahannya saja. Kemudian dalam proses persidangan yang pembuktiannya ini cukup panjang gitu ya. Dari pihak pemohon menyampaikan bukti-bukti terdiri dari bukti 1, P1 sampai P86. Ya, ada 86 bukti, kemudian 9 orang saksi fakta dan 3 orang saksi ahli dari pihak pemohon. Dan dari pihak termohon menyampaikan bukti-bukti T1 sampai T47 dengan ditambah keterangan 3 orang saksi fakta dan 3 orang saksi ahli ya. Jadi semua bukti-bukti itu telah oleh majelis hakim yang menyidangkan perkara ini telah dipertimbangkan, kemudian yang pada akhirnya yang mengambil kesimpulan pada hari ini. Kemudian selain dia menjawab ya yang pada intinya membantah dalil-dalil permohonan pemohon, juga pihak termohon juga mengajukan gugatan balik atau yang disebut dengan rekonvensi. Salah satu rekonvensinya yang diungkapkan adalah seandainya terjadi perceraian maka dia menuntut ya tetap hak asuh anaknya minta kepada termohon selaku ibunya, yang paling utama. Kemudian yang kedua, dia menuntut nafkah madiah. Jadi karena selama berpisah 1 April sampai dia terhitung 1 April sampai September sekitar 8 bulan ya, dia menuntut nafkah setiap bulannya 100 juta, berarti total 800 juta. Kemudian dia menuntut mut'ah sebagai istri yang akan diceraikan adalah berupa uang sejumlah 3 miliar ya. Kemudian menuntut nafkah selama idah, jadi kan ada masa idah 3 bulan, dia menuntut nafkah idahnya 200 juta sebulan, berarti totalnya 600 juta ya. Nah itu, selain itu juga dia menuntut ketika anaknya diminta oleh termohon agar dia menuntut nafkah anaknya gitu ya, untuk nafkah anak. Jadi untuk 2 orang anaknya itu sejumlah 80 juta ya setiap bulannya. Selain itu juga nafkah-nafkah seperti biaya pendidikan, kemudian biaya sehari-hari, bahkan juga dia menuntut kalau contohnya nanti mobil yang dipakai oleh anaknya itu rusak, perbaikan, tapi tidak menentukan berapa jumlahnya, masuk perbaikan rumah. Nah, jadi selain dia menjawab, juga menuntut, itu salah satu tuntutannya. Kemudian majelis hakim semua sudah mempertimbangkan, dan dalam proses persidangan ternyata dalil-dalil yang disampaikan oleh pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga pemohon dan termohon itu dinyatakan oleh majelis hakim terbukti. Maka dengan demikian gugatannya atau permohonan pemohon itu dikabulkan. Ya. Berkaitan dengan tentang adanya pihak ketiga, ya, juga di dalam persidangan majelis hakim juga menyatakan itu terbukti. Sehingga dengan adanya pihak ketiga yang kita tahu di media, kami tidak bisa menyebutkan nama aslinya karena ini kan perkara belum inkrah ya. Jadi yang inisial NS itu majelis hakim menyatakan itu terbukti, sehingga dengan terbuktinya adanya pihak ketiga dalam rumah tangga pemohon dan termohon, dalam hal ini antara termohon dengan pihak ketiga tersebut, maka pihak termohon dinyatakan sebagai istri yang nusyuz. Istri nusyuz itu artinya istri yang durhaka kepada suami. Ya, yang tadi dalam bahasanya melalaikan kewajiban, kemudian yang akhirnya tidak menjaga kehormatan sebagai istri, bahkan juga
kalau bahasa isinya mengkhianati apa namanya hubungan suci antara suami istri itu. Nah itu yang fakta-fakta di persidangan yang terbukti. Ya, oleh karena itu maka dengan dinyatakannya termohon sebagai istri yang nusuk, maka hak-hak sebagai istri yang akan diceraikan dengan tadi untuk mendapatkan nafkah idah, nafkah madiah, nah itu secara otomatis maka dia dinyatakan tidak berhak. Karena dalam ketentuan kompilasi hukum Islam pasal 149 huruf B itu jelas sekali, istri yang diceraikan itu berhak untuk nafkah, baik nafkah madiah atau nafkah idah, itu dengan syarat kalau tidak berlaku nusuk. Jadi ketika dinyatakan terbukti nusuk maka dia tidak punya hak. Tetapi dalam pasal 149 huruf A-nya itu dinyatakan bahwa tetap dia punya hak untuk mendapatkan mut'ah. Oleh karena itu maka pengadilan atau dalam hal ini majelis hakim yang menyidangkan hanya mengabulkan tentang mut'ah. Itu gambaran proses persidangan. Oleh karena itu maka putusan majelis hakim pada garis besarnya dengan gambaran seperti itu bisa diungkapkan antara lain ya, mengabulkan permohonan pemohon, kemudian memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap termohon di depan sidang pengadilan agama Jakarta Selatan ini setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Kemudian berkaitan dengan nafkah, berkaitan dengan hak asuh anak, majelis hakim menentukan bahwa karena dalam proses persidangan itu telah diupayakan berkali-kali baik oleh majelis hakim maupun oleh mediator tentang hak asuh anak itu, ternyata ada kecenderungan antara pemohon dengan termohon itu untuk mengasuh anak secara bersama-sama, yang dikenal dengan istilahnya joint custody ya. Jadi bersama-sama antara pemohon dan termohon. Hanya saja waktu mediasi itu ada usulan dari pihak termohon, dia minta 6 bulan pertama di termohon, kemudian 6 bulan berikutnya di pemohon. Nah, di dalam putusan majelis hakim ini hampir mirip, hanya saja tentang waktunya ya. Tentang waktunya majelis hakim menentukan tidak 6 bulan tetapi 2 minggu. 2 minggu pertama di termohon, kemudian 2 minggu berikutnya di pemohon. Mengingat berbagai macam pertimbangan, karena memang kondisi anak kalau terlalu lama juga mungkin bagaimana gitu ya. Itu salah satunya. Jadi itu gambaran tentang hak asuh anaknya. Sehingga tentang hak asuh anak ini ditetapkan bahwa menetapkan anak yang bernama Kiano Tigerwong dan Kenzo El Dragowong itu berada di bawah pemeliharaan bersama ya, atau joint custody oleh pemohon dan termohon ya, dengan setelah putusan ini berkekuatan tetap dengan ketentuan 2 pekan pertama dengan termohon dan 2 pekan keduanya berikutnya dengan pemohon, terus bergantian seperti itu untuk mendekatkan antara kedua orang tuanya. Kemudian kaitannya dengan gugatan balik ya, sebanyak tadi digambarkan, maka pihak termohon ditetapkan untuk mendapatkan atau memperoleh mut'ah atau memerintahkan kepada pemohon sebagai suami yang menceraikan istri itu memberikan mut'ah dengan berbagai macam pertimbangan yang mungkin tidak perlu diungkapkan di sini oleh majelis hakim. Maka ditetapkanlah mut'ah termohon selaku istri yang diceraikan oleh pemohon itu berupa uang sejumlah 1 miliar rupiah. Itu hasil dari putusan majelis hakim yang hari ini diupload ya, diupload secara ekot. Kalau tidak ada kendala secara jaringannya itu, para pihak pemohon dan termohon bisa menerimanya hari ini. Tetapi kalau ada gangguan, pokoknya hari ini masuk, berarti lebih duluan media yang tahu gitu ya.
gitu ya. Ya bisa gitu, bisa terjadi. Ya. Barangkali itu ya secara garis besarnya dari mulai pendaftaran perkara sampai hari ini putusan dan itulah hasilnya. Baik, silakan. Seorang-seorang. Baik. Harta gono gini Bentar. kayak rumah Baik, dan ya. lain-lain seperti apa? Oke, ya. Gono gini dalam perkara ini tidak diajukan. Tidak masuk baik dalam permohonan pokoknya atau juga rekonvensi. Jadi ada kemungkinan kalau contohnya nanti mereka tidak menyelesaikan secara keluargaan, bisa masuk diajukan setelah terpisah. Itu baik. Berikutnya. Bentar. Pak, beberapa waktu lalu kan Majelis Hakim Jakarta Selatan itu kan berkunjung ke rumah Bayi Buang untuk menentukan apakah anak ini trauma atau segala macam. Nah, mungkin bisa dikasih tahu hasil dari kunjungan dari Majelis Hakim ke Bayi Buang itu seperti apa? Baik. Desente ke rumah itu ke lokasi, 3 lokasi ya. Rumah pemohon, rumah termohon, dan tempat kerja sebenarnya itu bukan atas karena trauma ya, jangan salah itu. Bukan. Tetapi karena posisi anak itu kadang-kadang di rumah pemohon, kadang-kadang di rumah termohon, kadang-kadang di kantor tempat kerjanya pemohon. Nah, kadang-kadang itu maka saat itu majelis hakim merasa perlu tahu lokasinya seperti apa, gitu ya. Nah, makanya dari setelah pengamatan di lokasi itu salah satu pertimbangan itu bahwa anak ini adalah joint custody. Begitu. Jadi bukan trauma, tidak, bukan atas dasar itu, bukan ya. Jadi sama sekali bukan itu, karena memang sebetulnya melihat lokasi itu bukan suatu keharusan, tapi karena majelis hakim menganggap perlu untuk sebagai dasar pertimbangan menentukan, makanya melihat itu ya. Mungkin ada media yang mengikuti ya. Baik. Berikutnya. Bentar, sini. Joint custody ya, joint custody. Pak, kan ada juga artis di PA Bogor tuh mempermasalahkan sama anak masalah anak sampai hari ini karena tidak diizinkan bertemu, padahal gugatan hak asuh anak jatuh di tangan ibunya. Kalau ini nanti terjadi, misalkan pemohon juga akhirnya di tengah perjalanan membatasi untuk ibunya bertemu dengan anaknya, itu bagaimana? Ya, itu salah satu alasan hukum ketika ini kan tidak ditetapkan pada salah satu pihak nih. Kalau sudah ditetapkan pada salah satu pihak kepada bapaknya atau kepada ibunya, kemudian pihak yang lainnya tidak memberikan kesempatan, itu salah satu alasan untuk bisa mengambil alih atau juga mengajukan gugatan tentang hak asuh anak, gitu ya. Kalau ini kan sekarang kesepakatannya itu atas dasar yang diajukan oleh mereka sendiri dan juga hanya membedakannya hanya tentang waktu. Dulu waktu dalam musyawarah, ya, dalam musyawarah mereka itu 6 bulan. Ya, kemudian ini majelis melihat dengan pertimbangan 2 minggu sekali bergantian. Cuma itu aja, gitu ya. Itu dasarnya. Jadi kalau yang itu jelas, salah satu pihak tidak memberikan akses kepada pihak lain, dijadikan dasar hukum untuk mengajukan gugatan hak asuh, gitu ya. Baik, berikutnya. Pak, untuk uang yang 1 miliar tersebut itu seperti apa, dan kan tidak dikabulkan kan ya permohonan meminta yang gugatan yang sebelumnya kan? Yang 3 miliar. Iya. Oke. Ya pada akhirnya 1 M kan ya. Betul. Itu dari pihak hakim sendiri atau seperti apa? Pertimbangannya. Pertimbangannya. Ya, kalau pertimbangannya itu pasti berbagai aspek ya. Pertama dari penghasilannya, ya, kemampuan dari pihak pemohon. Ya, kenapa? Oh iya, betul. Baik. Jadi pertimbangannya banyak aspek ya. Tapi yang paling menentukan sekali adalah bahwa nilai atau juga jumlah mut'ah itu ya, pertama dipertimbangkan dasar kemampuan dan kepatutan. Kemampuan dari pihak pemohon dan juga kepatutan. Patut enggak? Wajar enggak, gitu ya. Ya, itu ada pertimbangan seperti setiap bulan pemohon memberikan nafkah kepada termohon ya berapa, jadi pertimbangan, gitu ya. Termasuk penghasilan dia dari bukti-bukti dan saksi-saksi yang disampaikan itu kan, dari penghasilan perusahaannya berapa, kan seperti itu. Jadi ada, makanya itu kalau kita jelaskan itu pasti banyak faktornya. Tetapi itu majelis mempertimbangkan kayaknya itu yang pantas dan wajar sekian, gitu ya. Tapi kalau 3 miliar mungkin terlalu besar, begitu kan. Mungkin kalau 100 juta terlalu dikit, gitu kan. Karena tadi kan nuntutnya sebulan 100, gitu ya. Seperti itu. Berarti baik. bayarnya tidak langsung per 1 M gitu ya Pak ya? Kenapa? Bayarnya tidak langsung per 1 M gitu? Di bawah 1 miliar.
dan dibayarkannya sebelum pengucapan ikrar talak. Itu ada ketentuannya. Ya. Ikrar talaknya mungkin Ya nanti kalau ini putusan sudah berkekuatan hukum tetap, para pihak menerima, gitu ya, sudah menerima, nanti ada namanya sidang pengucapan ikrar talak. Nah itu yang harus dipenuhi oleh pihak pemohon, begitu. kalau misalnya mau banding dari sekarang. Kalau banding itu berarti itu belum berkekuatan hukum tetap, otomatis itu belum bisa dilaksanakan. Terus sampai banding kasasi, PK itu ya banding kasasi ya, kalau PK kan sudah inkrah gitu kan gitu. Pak, menjelaskan aja untuk anak sendiri nafkah 80 juta itu dikabulkan nggak per bulan? Iya, Baik. urusan nafkah kalau Anak ya, nafkah anak tidak dipertimbangkan lagi karena ini joint custody bersama-sama. Kalau ditetapkan di termohon, baru ditetapkan nafkah anak kan gitu. Karena ini tidak, makanya tidak dipertimbangkan oleh masyarakat, orang sama-sama. Kalau sama-sama seperti bagaimana rukunnya, tidak perlu lagi dihukum salah satu pihak. Tapi secara hukum ya tetap pasti ayah bertanggung jawab terhadap nafkah anak. Itu sudah undang-undang menentukan seperti itu. Baik, berikutnya. Cukup? Bapak mau ada katanya ada kabar tentang Arya Saloka Oh. ajukan gugatan, itu benar nggak sih Pak? Baik, benar ya. Nah, udah masuk lagi. Wih, tambahan ini ya. Bapak. Arya Saloka ini sudah masuk, perkaranya terdaftar dengan nomor register 1208. Terdaftar tanggal 15 April hari kemarin. Kemarin. Ya, hari kemarin. Dan itu sudah ditentukan majelis hakimnya, persidangan perdananya nanti tanggal 30 April. Itu informasinya. Gugatan cerai Pak. Gugatan cerai. Atas Inisial ininya Pak. PA Jakarta Selatan. Bukan Pak, inisial termohonnya siapa Pak? Iya, baik ya. Jadi apa namanya? Ya pasti istrinya lah. Iya. Tahu ya kan? PA ya PA. Biar lengkap Pak, biar Ya. bagus. Baik. PA berarti ya Pak ya? Ya, Putri Ane, ya Arya Saloka Yuda Prawira Surowilogo, ya bin R Hardono Surowilogo sebagai pemohon, termohonnya Putri Ane binti Suyadi. Apa aja mungkin Pak gugatannya Pak? Baik ya, kalau Bapak lihat dari gugatannya mungkin tidak boleh secara detail, hanya pokok permasalahannya hanya perselisihan pertengkaran. Jadi ada perselisihan pertengkaran sehingga dia mendalilkan dengan pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 975, perselisihan terus menerus, cuma itu aja. Pak, ini untuk pendaftaran AS sendiri di PA Jakarta Selatan itu didaftarkan oleh siapa Pak? Boleh tahu nggak? Apakah dari AS sendiri? Oh iya, baik. Dia terdaftar secara ekot juga ya. Dan kalau untuk sekarang ya ketika daftar itu pemohon sudah didampingi oleh kuasanya, kalau termohon belum. Itu aja. Siapa Pak? Ya. Itu satu tim, Bapak nggak nyatat semuanya, tapi ada salah satunya dari lawyer apa itu tadi, Abdurrahman Sarjana Hukum ya. Yang jelas itu intinya sudah didampingi oleh pengacaranya gitu ya. Abdurrahman Oke ya. Sarjana Hukum. Ada juga iya. Pak yang di Enggak ada, cuma perselisihan aja gitu ya. Sidang perdana tanggal 30. Tanggal 30 April. Oke. Oke. Cukup? Iya, terima kasih. Terima kasih Bapak. Ada lagi nggak Pak? Ada lagi Pak ya? ada kali. Enggak ada. Enggak ngapain itu. Nah, siap. Oke ya. Terbongkar bukti Paula Verhoeven berduaan dengan selingkuhan di kamar sampai tengah malam. Dalam sidang putusan cerai Baim Wong tertuang bukti perselingkuhan Paula Verhoeven. Diberitakan sebelumnya Baim Wong dan Paula Verhoeven resmi diputus cerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Rabu, 16 Mei 2025. Dalam putusan cerai, Paula Verhoeven juga dinyatakan telah terbukti selingkuh. Dalam putusan cerai Baim Wong dan Paula Verhoeven juga terdapat soal penyakit kritis yang tidak bisa disembuhkan. Berkaitan dengan pihak ketiga, majelis hakim menyatakan terbukti. Dengan demikian majelis hakim menetapkan pihak termohon adalah istri yang nusyus, istri durhaka, tidak menjaga kehormatan sebagai istri, mengkhianati hubungan suci suami istri, jelas Humas Pak Jaksel Suryana. Pengacara Baim Wong, Fahmi Bahmid mengatakan bukti perselingkuhan Paula Verhoeven juga tertuang dalam putusan cerai.
Ia membocorkan, dalam isi putusan cerai Baim tertulis soal penyakit kritis yang tidak bisa disembuhkan. Terbukti ada perselingkuhan sehingga terbukti adanya istri yang nusyus, durhaka terhadap suami, katanya. Ada lagi bukti dalam persidangan ada penyakit kritis yang tidak mungkin bisa disembuhkan, tambah Fahmi. Sayangnya Fahmi tidak menjelaskan rinci terkait dengan hal tersebut. Ada seseorang yang punya penyakit kritis yang tidak bisa sembuh. Anda silahkan cari putusannya, saya hanya memberikan info silahkan Anda cari, katanya. Bukti Paula Verhoeven selingkuh, katanya, mulai dari bukti keberadaannya bersama seorang lelaki dalam kamar. Bagaimana seseorang ada di kamar berduaan sampai jam sekian semuanya ada di putusan ini, katanya. Putusan ini membuktikan seseorang istri dengan seorang laki-laki yang bukan muhrim ada di kamar pada jam tertentu sampai tengah malam, tambah Fahmi. Selain itu ada pula masalah soal pengeluaran uang yang menjadi pertimbangan hakim mengabulkan permohonan cerai Baim Wong terhadap Paula Verhoeven. Ada juga masalah pengeluaran dan itu dikatakan sebagai nusyus seseorang yang durhaka pada suaminya, katanya. Hakim juga mengatakan soal komunikasi Paula dengan pria lain. Termohon intens berhubungan dengan seseorang yang bukan muhrimnya, itu menurut majelis hakim adalah nusyus, katanya. Mendapati permohonan cerainya dikabulkan, kata Fahmi mengungkap reaksi Baim Wong. Baim dengan putusan ini alhamdulillah apa yang selama ini dinyatakan saat pertama kali menyatakan di media di situ dia menyatakan terjadi perselingkuhan terhadap istri saya. Itu ramai tidak percaya. Ini yang berbicara, putusan cerai, hakim menyatakan persoalan itu benar. Bukan hanya dikatakan dalam bentuk lisan tapi dalam bentuk putusan pengadilan agama, katanya. Sementara kuasa hukum Paula Verhoeven, Alfon Kurnia Palma belum bisa memberi tanggapan. Lagi kita pikirkan nanti ya. Nanti kita akan ini nanti. Kami masih meneliti terkait putusan, nanti kami akan memberikan statement, katanya. Pihaknya juga belum bisa menyikapi putusan cerai Paula dan Baim. Kami masih mempertimbangkan. Nanti masih mempelajari berkas perkara, katanya. Menurutnya Paula Verhoeven juga sudah mengetahui putusan cerainya. Udah, putusan. Kami sebagai PH masih mempelajari dan kami akan berdiskusi dengan Paula nantinya, katanya. Ini tanggal 16 April 2025 ini berarti 185 hari. Ini proses perceraian yang diajukan oleh Baim dan Paula. Flashback sedikit ke belakang bahwa gugatan yang diajukan oleh Baim ini selain perceraian juga kumulasi gugatan dengan mohon penetapan tentang hak asuh anak. Jadi selain perceraian, pemohon juga, kita sebut pemohonnya dengan termohon, pemohon juga mengajukan penetapan atas hak asuh dua orang anaknya yang kita kenal dengan siapa tuh namanya? Kiano sama Kenzo ya. Baik ya. Gugatan atau juga pokok perkara permasalahan yang diajukan oleh pemohon ini mengajukan gugatan perceraian atau juga ingin menceraikan istrinya, yaitu termohon, adalah pada pokoknya karena dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan pertengkaran. Faktor penyebab utamanya yang diungkapkan atau yang disampaikan adalah karena menganggap termohon sebagai istri sudah tidak bisa melaksanakan kewajiban sebagai istri. Antara lain, tidak jujur, sering berbohong, tidak bertanggung jawab sebagaimana seharusnya sebagai istri. Kemudian dalam setiap ada pertengkaran, termohon egois. Dan yang mencuat seperti di media massa adalah ada gangguan pihak ketiga. Jadi itu pokok gugatan yang diajukan oleh pihak pemohon. Terhadap dalil gugatan permohonan pemohon tersebut, pihak termohon membantah. Jadi secara garis besar membantah. Kecuali yang diakui oleh termohon adalah adanya perpisahan tempat tinggal. Yaitu sejak tanggal 1 April 2024. Dan yang kedua berkaitan dengan anak yang selama ini tinggal dengan termohon sejak September 2024 itu tinggal dengan pemohon ya, dan sampai sekarang. Jadi itu pokok dari jawab menjawab yang pada intinya
dibantah oleh termohon, hanya mengaku tentang perpisahannya saja. Kemudian dalam proses persidangan yang pembuktiannya ini cukup panjang gitu ya. Dari pihak pemohon menyampaikan bukti-bukti terdiri dari bukti 1, P1 sampai P86. Ya, ada 86 bukti, kemudian 9 orang saksi fakta dan 3 orang saksi ahli dari pihak pemohon. Dan dari pihak termohon menyampaikan bukti-bukti T1 sampai T47 dengan ditambah keterangan 3 orang saksi fakta dan 3 orang saksi ahli. Ya. Jadi semua bukti-bukti itu telah oleh majelis hakim yang menyidangkan perkara telah dipertimbangkan. Kemudian yang pada akhirnya yang mengambil kesimpulan pada hari ini. Kemudian selain dia menjawab ya yang pada intinya membantah dalil-dalil permohonan pemohon, juga pihak termohon juga mengajukan gugatan balik atau yang disebut dengan rekonvensi. Salah satu rekonvensinya yang diungkapkan adalah seandainya terjadi perceraian maka dia menuntut ya tetap hak asuh anaknya minta kepada termohon selaku ibunya, yang paling utama. Kemudian yang kedua, dia menuntut nafkah madiah. Jadi karena selama berpisah 1 April sampai dia terhitung 1 April sampai September sekitar 8 bulan, ya dia menuntut nafkah setiap bulannya 100 juta, berarti total 800 juta. Kemudian dia menuntut mut'ah sebagai istri yang akan diceraikan adalah berupa uang sejumlah 3 miliar. Ya, kemudian menuntut nafkah selama idah. Jadi kan ada masa idah 3 bulan, dia menuntut nafkah idahnya 200 juta sebulan, berarti totalnya 600 juta ya. Nah itu, selain itu juga dia menuntut ketika anaknya diminta oleh termohon, maka dia menuntut nafkah anaknya gitu ya, untuk nafkah anak. Jadi untuk 2 orang anaknya itu sejumlah 80 juta ya setiap bulannya. Selain itu juga nafkah-nafkah seperti biaya pendidikan, kemudian biaya sehari-hari, bahkan juga dia menuntut kalau contohnya nanti mobil yang dipakai oleh anaknya itu rusak, perbaikan, tapi tidak menentukan berapa jumlahnya, masuk perbaikan rumah. Nah, jadi selain dia menjawab, juga menuntut, itu salah satu tuntutannya. Kemudian majelis hakim semua sudah mempertimbangkan, dan dalam proses persidangan ternyata dalil-dalil yang disampaikan oleh pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga pemohon dan termohon itu dinyatakan oleh majelis hakim terbukti. Maka dengan demikian gugatannya atau permohonan pemohon itu dikabulkan. Ya. Berkaitan dengan tentang adanya pihak ketiga, ya, juga di dalam persidangan majelis hakim juga menyatakan itu terbukti. Sehingga dengan adanya pihak ketiga yang kita tahu di media, kami tidak bisa menyebutkan nama aslinya karena ini kan perkara belum inkrah ya. Jadi yang inisial NS itu majelis hakim menyatakan itu terbukti, sehingga dengan terbuktinya adanya pihak ketiga dalam rumah tangga pemohon dan termohon, dalam hal ini antara termohon dengan pihak ketiga tersebut, maka pihak termohon dinyatakan sebagai istri yang nusyuz. Istri nusyuz itu artinya istri yang durhaka kepada suami. Ya, yang tadi dalam bahasanya melalaikan kewajiban, kemudian yang akhirnya tidak menjaga kehormatan sebagai istri, bahkan juga kalau bahasa isinya mengkhianati hubungan suci antara suami istri itu. Nah itu yang fakta-fakta di persidangan yang terbukti, ya, oleh karena itu maka dengan dinyatakannya termohon sebagai istri yang nusyuz, maka hak-hak sebagai istri
yang akan diceraikan dengan tadi untuk mendapatkan nafkah idah, nafkah madiah, nah itu secara otomatis maka dia dinyatakan tidak berhak. Karena dalam ketentuan kompilasi hukum Islam pasal 149 huruf B itu jelas sekali, istri yang diceraikan itu berhak untuk nafkah, baik nafkah madiah atau nafkah idah, itu dengan syarat kalau tidak berlaku nusyuz. Jadi ketika dinyatakan terbukti nusyuz maka dia tidak punya hak. Tetapi dalam pasal 149 huruf A-nya itu dinyatakan bahwa tetap dia punya hak untuk mendapatkan mut'ah. Oleh karena itu maka pengadilan atau dalam hal ini majelis hakim yang menjangkan hanya mengabulkan tentang mut'ah. Itu gambaran proses persidangan. Oleh karena itu maka putusan majelis hakim pada garis besarnya dengan gambaran seperti itu bisa diungkapkan antara lain ya, mengabulkan permohonan pemohon, kemudian memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap termohon di depan sidang pengadilan agama Jakarta Selatan ini setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Kemudian berkaitan dengan nafkah, berkaitan dengan hak asuh anak, majelis hakim menentukan bahwa karena dalam proses persidangan itu telah diupayakan berkali-kali baik oleh majelis hakim maupun oleh mediator tentang hak asuh anak itu, ternyata ada kecenderungan antara pemohon dengan termohon itu untuk mengasuh anak secara bersama-sama, yang dikenal dengan istilahnya joint custody ya. Jadi bersama-sama antara pemohon dan termohon. Hanya saja waktu mediasi itu ada usulan dari pihak termohon, dia minta 6 bulan pertama di termohon, kemudian 6 bulan berikutnya di pemohon. Nah, di dalam putusan majelis hakim ini hampir mirip, hanya saja tentang waktunya ya. Tentang waktunya majelis hakim menentukan tidak 6 bulan tetapi 2 minggu. 2 minggu pertama di termohon, kemudian 2 minggu berikutnya di pemohon. Mengingat berbagai macam pertimbangan, karena memang kondisi anak kalau terlalu lama juga mungkin bagaimana gitu ya. Itu salah satunya. Jadi itu gambaran tentang hak asuh anaknya. Sehingga tentang hak asuh anak ini ditetapkan bahwa menetapkan anak yang bernama Kiano Tigerwong dan Kenzo L. Dragowong itu berada di bawah pemeliharaan bersama ya, atau joint custody oleh pemohon dan termohon ya, dengan setelah putusan yang berkekuatan tetap dengan ketentuan 2 pekan pertama dengan termohon dan 2 pekan keduanya berikutnya dengan pemohon, terus bergantian seperti itu untuk mendekatkan antara kedua orang tuanya. Kemudian kaitannya dengan gugatan balik ya, sebanyak tadi digambarkan, maka pihak termohon ditetapkan untuk mendapatkan atau memperoleh mut'ah atau memerintahkan kepada pemohon sebagai suami yang menceraikan istri itu memberikan mut'ah dengan berbagai macam pertimbangan yang mungkin tidak perlu diungkapkan di sini oleh majelis hakim. Maka ditetapkanlah mut'ah termohon selaku istri yang diceraikan oleh pemohon itu berupa uang sejumlah 1 miliar rupiah. Itu hasil dari putusan majelis hakim yang hari ini diupload ya, diupload secara ekot. Kalau tidak ada kendala secara jaringannya itu, para pihak pemohon dan termohon bisa menerimanya hari ini. Tetapi kalau ada gangguan, pokoknya hari ini masuk, berarti lebih duluan media yang tahu gitu ya. Gitu ya. Ya bisa gitu, bisa terjadi. Ya. Barangkali itu ya secara garis besarnya dari mulai pendaftaran perkara sampai hari ini putusan, dan itulah hasilnya. Baik, silakan. Seorang-seorang. Baik. Harta gono gini kayak rumah dan lain-lain seperti apa? Oke, ya. Gono gini dalam perkara ini tidak diajukan. Tidak masuk baik dalam permohonan pokoknya atau juga rekonvensi.
Jadi ada kemungkinan kalau contohnya nanti mereka tidak menyelesaikan secara keluargaan, bisa masuk diajukan setelah terpisah. Itu baik. Berikutnya. Bentar. Pak, beberapa waktu lalu kan Majelis Hakim Jakarta Selatan itu kan berkunjung ke rumah bayi buang untuk menentukan apakah anak ini trauma atau segala macam. Nah, mungkin bisa dikasih tahu hasil dari kunjungan dari Majelis Hakim ke bayi buang itu seperti apa? Baik. Desente ke rumah itu ke lokasi, 3 lokasi ya. Rumah pemohon, rumah termohon, dan tempat kerja semuanya itu bukan atas karena trauma ya, jangan salah itu. Bukan. Tetapi karena posisi anak itu kadang-kadang di rumah pemohon, kadang-kadang di rumah termohon, kadang-kadang di kantor tempat kerjanya pemohon. Nah, kadang-kadang itu maka saat itu majelis hakim merasa perlu tahu lokasinya seperti apa, gitu ya. Nah, makanya dari setelah pengamatan di lokasi itu salah satu pertimbangan itu bahwa anak ini adalah joint custody. Begitu. Jadi bukan trauma, tidak bukan atas dasar itu, bukan ya. Jadi sama sekali bukan itu, karena memang sebetulnya melihat lokasi itu bukan suatu keharusan, tapi karena majelis hakim menganggap perlu untuk sebagai dasar pertimbangan menentukan, makanya melihat itu ya. Mungkin ada media yang mengikuti ya, baik. Berikutnya, bentar sini. Joint custody ya, joint custody. Pak, kan ada juga artis di PA Bogor tuh mempermasalahkan sama anak masalah anak sampai hari ini karena tidak diizinkan bertemu, padahal gugatan hak asuh anak jatuh di tangan ibunya. Kalau ini nanti terjadi, misalkan pemohon juga akhirnya di tengah perjalanan membatasi untuk ibunya bertemu dengan anaknya, itu bagaimana? Ya, itu salah satu alasan hukum ketika ini kan tidak ditetapkan pada salah satu pihak nih. Kalau sudah ditetapkan pada salah satu pihak, kepada bapaknya atau kepada ibunya, kemudian pihak yang lainnya tidak memberikan kesempatan, itu salah satu alasan untuk bisa mengambil alih atau juga mengajukan gugatan tentang hak asuh anak, gitu ya. Kalau ini kan sekarang kesepakatannya itu atas dasar yang diajukan oleh mereka sendiri, dan juga hanya membedakannya hanya tentang waktu. Dulu waktu dalam musyawarah, ya, dalam musyawarah mereka itu 6 bulan. Nah, kemudian ini majelis melihat dengan pertimbangan 2 minggu sekali bergantian. Cuma itu aja, gitu ya. Itu dasarnya. Jadi kalau yang itu jelas, salah satu pihak tidak memberikan akses kepada pihak lain, dijadikan dasar hukum untuk mengajukan gugatan hak asuh, gitu ya. Baik, berikutnya. Pak, untuk uang yang 1 miliar tersebut itu seperti apa, dan kan tidak dikabulkan kan ya permohonan meminta yang gugatan yang sebelumnya kan? Yang 3 miliar ya. Iya. Oke. Ya, pada akhirnya 1 M kan ya. Betul. Itu dari pihak hakim sendiri atau seperti apa? Pertimbangannya. Pertimbangannya. Ya, kalau pertimbangannya itu pasti berbagai aspek ya. Pertama dari penghasilannya, ya, kemampuan dari pihak pemohon. Ya, kenapa? Oh iya betul. Baik. Jadi pertimbangannya banyak aspek ya. Tapi yang paling menentukan sekali adalah bahwa nilai atau juga jumlah mut'ah itu ya, pertama dipertimbangkan dasar kemampuan dan kepatutan. Kemampuan dari pihak pemohon dan juga kepatutan. Patut enggak? Wajar enggak, gitu ya. Ya, itu ada pertimbangan seperti setiap bulan pemohon memberikan nafkah kepada termohon ya berapa, jadi pertimbangan, gitu ya. Termasuk penghasilan dia dari bukti-bukti dan saksi-saksi yang disampaikan itu kan, dari penghasilan perusahaannya berapa, kan seperti itu. Jadi ada, makanya itu kalau kita jelaskan itu pasti banyak faktornya. Tetapi itu majelis mempertimbangkan kayaknya itu yang pantas dan wajar sekian, gitu ya. Tapi kalau 3 miliar mungkin terlalu besar, begitu kan. Mungkin kalau 100 juta terlalu dikit, gitu kan. Karena tadi kan nuntutnya sebulan 100, gitu ya. Seperti itu. Berarti bayarnya tidak langsung per 1 M gitu ya, Pak ya? Kenapa? Bayarnya tidak langsung per 1 M gitu. Dibayar 1 miliar. Dan dibayarkannya sebelum pengucapan ikrar talak. Itu ada ketentuannya. Ya. Ikrar talaknya mungkin? Ya, nanti kalau ini putusan sudah berkekuatan hukum tetap, para pihak menerima, gitu ya, sudah menerima, nanti ada namanya sidang pengucapan ikrar talak. Nah, itu yang harus dipenuhi oleh pihak pemohon, begitu. Kalau misalnya mau banding dari sekarang? Kalau banding itu berarti itu belum berkekuatan hukum tetap, otomatis itu belum bisa dilaksanakan. Terus sampai banding kasasi, PK itu
Ya, banding kasasi ya, kalau PK kan sudah inkrah gitu kan gitu. Pak, menjelaskan aja untuk anak sendiri nafkah 80 juta itu dikabulkan nggak per bulan? Iya, Baik. urusan nafkah kalau Anak ya, nafkah anak tidak dipertimbangkan lagi karena ini joint custody bersama-sama. Kalau ditetapkan di termohon, baru ditetapkan nafkah anak kan gitu. Karena ini tidak, makanya tidak dipertimbangkan oleh masing-masing orang sama-sama. Kalau sama-sama seperti bagaimana rukunnya tidak perlu lagi dihukum salah satu pihak. Tapi secara hukum ya tetap pasti ayah bertanggung jawab terhadap nafkah anak. Itu sudah undang-undang menentukan seperti itu. Baik, berikutnya. Cukup? Bapak mau katanya ada kabar tentang Arya Saloka ajukan gugatan, itu benar nggak sih Pak? Baik, benar ya. Nah, udah masuk lagi. Wih, tambahan ini ya. Bapak. Arya Saloka ini sudah masuk, perkaranya terdaftar dengan nomor register 1208. Terdaftar tanggal 15 April hari kemarin. Kemarin. Ya, hari kemarin. Dan itu sudah ditentukan majelis hakimnya, persidangan perdananya nanti tanggal 30 April. Itu informasinya. Gugatan cerai, Pak. Gugatan cerai. Atas Inisial ininya Pak. PA Jakarta Selatan. Bukan Pak, inisial termohonnya siapa, Pak? Iya, baik ya. Jadi apa namanya? Ya pasti istrinya lah. Iya. Tahu ya kan? PA ya Pak. Biar lengkap Pak, biar Ya. bagus. Baik. PA berarti ya, Pak ya? Ya, Putri Ane, ya Arya Saloka Yuda Prawira Surowilogo, ya bin R Hardono Surowilogo sebagai pemohon, termohonnya Putri Ane binti Suyadi. Apa aja mungkin Pak gugatannya, Pak? Baik ya. Kalau Bapak lihat dari gugatannya mungkin tidak boleh secara detail, hanya pokok permasalahannya hanya perselisihan pertengkaran. Jadi ada perselisihan pertengkaran sehingga dia mendalilkan dengan pasal 19 huruf F peraturan pemerintah nomor 975, perselisihan terus menerus, cuma itu aja. Pak, ini untuk pendaftaran AS sendiri di PA Jakarta Selatan itu didaftarkan oleh siapa Pak? Boleh tahu nggak? Apakah dari AS sendiri? Oh iya, baik. Dia terdaftar secara ekot juga ya. Dan kalau untuk sekarang ya ketika daftar itu pemohon sudah didampingi oleh kuasanya, kalau termohon belum. Itu aja. Siapa Pak? Ya. Itu satu tim, Bapak nggak nyatat semuanya, tapi ada salah satunya dari lawyer apa itu tadi, Abdurrahman Sarjana Hukum ya. Yang jelas itu intinya sudah didampingi oleh pengacaranya gitu ya. Abdurrahman Oke ya. Sarjana Hukum. Ada juga iya. Pak yang di Enggak ada, cuma perselisihan aja gitu ya. Sidang perdana tanggal 30. Tanggal 30 April. Oke. Oke. Cukup? Iya, terima kasih. Terima kasih Bapak. Ada lain nggak Pak? Ada lagi Pak ya? ada kali. Enggak ada. Enggak ngapain juga. Enggak, siap. Oke ya. Terbongkar bukti Paula Verhoeven berduaan dengan selingkuhan di kamar sampai tengah malam. Dalam sidang putusan cerai Baim Wong tertuang bukti perselingkuhan Paula Verhoeven. Diberitakan sebelumnya Baim Wong dan Paula Verhoeven resmi diputus cerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Rabu, 16 Mei 2025. Dalam putusan cerai, Paula Verhoeven juga dinyatakan telah terbukti selingkuh. Dalam putusan cerai Baim Wong dan Paula Verhoeven juga terdapat soal penyakit kritis yang tidak bisa disembuhkan. Berkaitan dengan pihak ketiga, majelis hakim menyatakan terbukti. Dengan demikian majelis hakim menetapkan pihak termohon adalah istri yang nusyus, istri durhaka, tidak menjaga kehormatan sebagai istri, mengkhianati hubungan suci suami istri, jelas Humas Pak Jaksel Suryana. Pengacara Baim Wong, Fahmi Bahmid mengatakan bukti perselingkuhan Paula Verhoeven juga tertuang dalam putusan cerai. Ia membocorkan, dalam isi putusan cerai Baim tertulis soal penyakit kritis yang tidak bisa disembuhkan. Terbukti ada perselingkuhan sehingga terbukti adanya istri yang nusyus, durhaka terhadap suami, katanya. Ada lagi bukti dalam persidangan ada penyakit kritis yang tidak mungkin bisa disembuhkan, tambah Fahmi. Sayangnya Fahmi tidak menjelaskan rinci terkait dengan hal tersebut. Ada seseorang yang punya penyakit kritis yang tidak bisa sembuh. Anda silahkan cari putusannya, saya hanya memberikan info silahkan Anda cari, katanya.
Bukti Paula Verhoeven selingkuh, katanya, mulai dari bukti keberadaannya bersama seorang lelaki dalam kamar. Bagaimana seseorang ada di kamar berduaan sampai jam sekian semuanya ada di putusan ini, katanya. Putusan ini membuktikan seseorang istri dengan seorang laki-laki yang bukan muhrim ada di kamar pada jam tertentu sampai tengah malam, tambah Fahmi. Selain itu ada pula masalah soal pengeluaran uang yang menjadi pertimbangan hakim mengabulkan permohonan cerai Baim Wong terhadap Paula Verhoeven. Ada juga masalah pengeluaran dan itu dikatakan sebagai nusyus seseorang yang durhaka pada suaminya, katanya. Hakim juga mengatakan soal komunikasi Paula dengan pria lain. Termohon intens berhubungan dengan seseorang yang bukan muhrimnya, itu menurut majelis hakim adalah nusyus, katanya. Mendapati permohonan cerainya dikabulkan, kata Fahmi mengungkap reaksi Baim Wong. Baim dengan putusan ini alhamdulillah apa yang selama ini dinyatakan saat pertama kali menyatakan di media di situ dia menyatakan terjadi perselingkuhan terhadap istri saya. Itu ramai tidak percaya. Ini yang berbicara, putusan cerai, hakim menyatakan persoalan itu benar. Bukan hanya dikatakan dalam bentuk lisan tapi dalam bentuk putusan pengadilan agama, katanya. Sementara kuasa hukum Paula Verhoeven, Alfon Kurnia Palma belum bisa memberi tanggapan. Lagi kita pikirkan nanti ya. Nanti ya. Nanti kita akan ini nanti. Kami masih meneliti terkait putusan, nanti kami akan memberikan statement, katanya. Pihaknya juga belum bisa menyikapi putusan cerai Paula dan Baim. Kami masih mempertimbangkan. Nanti masih mempelajari berkas perkara, katanya. Menurutnya Paula Verhoeven juga sudah mengetahui putusan cerainya. Udah, putusan. Kami sebagai PH masih mempelajari dan kami akan berdiskusi dengan Paula nantinya, katanya. Ini tanggal 16 April 2025 ini berarti 185 hari. Ini proses perceraian yang diajukan oleh Baim dan Paula. Flashback sedikit ke belakang bahwa gugatan yang diajukan oleh Baim ini selain perceraian juga kumulasi gugatan dengan mohon penetapan tentang hak asuh anak. Jadi selain perceraian, pemohon juga, kita sebut pemohonnya dengan termohon, pemohon juga mengajukan penetapan atas hak asuh dua orang anaknya yang kita kenal dengan sering berbohong, tidak bertanggung jawab, sebagaimana seharusnya bertanggung jawab, sebagaimana seharusnya sebagai istri. Kemudian dalam setiap ada pertengkaran, termohon egois, dan yang mencuat seperti di media massa adalah ada gangguan pihak ketiga. Jadi itu pokok sebagai istri. Kemudian dalam setiap ada pertengkaran, termohon egois, dan yang mencuat seperti di media massa adalah ada gangguan pihak ketiga. Jadi itu pokok gugatan yang diajukan oleh pihak pemohon. Terhadap dalil gugatan permohonan pemohon tersebut, pihak termohon membantah. Jadi secara garis besar membantah. Kecuali yang diakui oleh termohon adalah adanya perpisahan tempat tinggal. Itu sejak tanggal 1 April 2024. Dan yang kedua berkaitan dengan anak yang selama ini tinggal dengan termohon sejak September 2024 itu tinggal dengan pemohon ya, dan sampai sekarang. Jadi itu pokok dari jawab menjawab yang pada intinya dibantah oleh termohon, hanya mengakui tentang perpisahannya saja. Kemudian dalam proses persidangan yang pembuktiannya ini cukup panjang gitu ya. Dari pihak pemohon menyampaikan bukti-bukti terdiri dari bukti 1, P1 sampai P86. Ya, ada 86 bukti. Kemudian 9 orang saksi fakta dan 3 orang saksi ahli. Itu dari pihak pemohon. Dan dari pihak termohon menyampaikan bukti-bukti T1 sampai T47 dengan ditambah keterangan 3 orang saksi fakta dan 3 orang saksi ahli ya. Jadi semua bukti-bukti itu telah oleh majelis hakim yang menyidangkan perkara ini telah dipertimbangkan, kemudian yang pada akhirnya yang mengambil kesimpulan pada hari ini. Kemudian selain
dia menjawab ya, yang pada intinya membantah dalil-dalil permohonan pemohon, juga pihak termohon juga mengajukan gugatan balik atau yang disebut dengan rekonvensi. Salah satu rekonvensinya yang diungkapkan adalah seandainya terjadi perceraian, maka dia menuntut ya tetap hak asuh anaknya, minta kepada termohon selaku ibunya, yang paling utama. Kemudian yang kedua, dia menuntut nafkah madiah. Jadi karena selama berpisah 1 April sampai dia terhitung 1 April sampai September sekitar 8 bulan, ya dia menuntut nafkah setiap bulannya 100 juta, berarti total 800 juta. Kemudian dia menuntut mut'ah sebagai istri yang akan diceraikan adalah berupa uang sejumlah 3 miliar. Ya, kemudian menuntut nafkah selama idah. Jadi kan ada masa idah 3 bulan, dia menuntut nafkah idahnya 200 juta sebulan, berarti totalnya 600 juta ya. Nah itu, selain itu juga dia menuntut ketika anaknya diminta oleh termohon, agar dia menuntut nafkah anaknya gitu ya, untuk nafkah anak. Jadi untuk 2 orang anaknya itu sejumlah 80 juta ya setiap bulannya. Selain itu juga nafkah-nafkah seperti biaya pendidikan, kemudian biaya sehari-hari, bahkan juga dia menuntut kalau contohnya nanti mobil yang dipakai oleh anaknya itu rusak, perbaikan, tapi tidak menentukan berapa jumlahnya, masuk perbaikan rumah. Nah, jadi selain dia menjawab, juga menuntut, itu salah satu tuntutannya. Kemudian majelis hakim semua sudah mempertimbangkan, dan dalam proses persidangan ternyata dalil-dalil yang disampaikan oleh pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga pemohon dan termohon itu dinyatakan oleh majelis hakim terbukti. Maka dengan demikian gugatannya atau permohonan pemohon itu dikabulkan. Ya. Berkaitan dengan tentang adanya pihak ketiga, ya, juga di dalam persidangan majelis hakim juga menyatakan itu terbukti. Sehingga dengan adanya pihak ketiga yang kita tahu di media, kami tidak bisa menyebutkan nama aslinya karena ini kan perkara belum inkrah ya. Jadi yang inisial NS itu majelis hakim menyatakan itu terbukti, sehingga dengan terbuktinya adanya pihak ketiga dalam rumah tangga pemohon dan termohon, dalam hal ini antara termohon dengan pihak ketiga tersebut, maka pihak termohon dinyatakan sebagai istri yang nusyuz. Istri nusyuz itu artinya istri yang durhaka kepada suami. Ya, yang tadi dalam bahasanya melalaikan kewajiban, kemudian yang akhirnya tidak menjaga kehormatan sebagai istri, bahkan juga kalau bahasa isinya mengkhianati hubungan suci antara suami istri itu. Nah itu yang fakta-fakta di persidangan yang terbukti. Oleh karena itu maka dengan dinyatakannya termohon sebagai istri yang nusyuz, maka hak-hak sebagai istri yang akan diceraikan dengan tadi untuk mendapatkan nafkah idah, nafkah madiah, nah itu secara otomatis maka dia dinyatakan tidak berhak. Karena dalam ketentuan kompilasi hukum Islam pasal 149 huruf B itu jelas sekali, istri yang diceraikan itu berhak untuk nafkah, baik nafkah madiah atau nafkah idah, itu dengan syarat kalau tidak berlaku nusyuz. Jadi ketika dinyatakan terbukti nusyuz maka dia tidak punya hak. Tetapi dalam pasal 149 huruf A-nya itu dinyatakan bahwa tetap dia punya hak untuk mendapatkan mut'ah. Oleh karena itu maka pengadilan atau dalam hal ini majelis hakim yang menyidangkan hanya mengabulkan tentang mut'ah. Itu gambaran proses persidangan. Oleh karena itu maka
putusan majelis hakim pada garis besarnya dengan gambaran seperti itu bisa diungkapkan antara lain ya, mengabulkan permohonan pemohon, kemudian memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap termohon di depan sidang pengadilan agama Jakarta Selatan ini setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Kemudian berkaitan dengan nafkah, berkaitan dengan hak asuh anak, majelis hakim menentukan bahwa karena dalam proses persidangan itu telah diupayakan berkali-kali baik oleh majelis hakim maupun oleh mediator tentang hak asuh anak itu, ternyata ada kecenderungan antara pemohon dengan termohon itu untuk mengasuh anak secara bersama-sama, yang dikenal dengan istilahnya joint custody ya. Jadi bersama-sama antara pemohon dan termohon. Hanya saja waktu mediasi itu ada usulan dari pihak termohon, dia minta 6 bulan pertama di termohon, kemudian 6 bulan berikutnya di pemohon. Nah, di dalam putusan majelis hakim ini hampir mirip, hanya saja tentang waktunya ya. Tentang waktunya majelis hakim menentukan tidak 6 bulan tetapi 2 minggu. 2 minggu pertama di termohon, kemudian 2 minggu berikutnya di pemohon. Mengingat berbagai macam pertimbangan, karena memang kondisi anak kalau terlalu lama juga mungkin bagaimana gitu ya. Itu salah satunya. Jadi itu gambaran tentang hak asuh anaknya. Sehingga tentang hak asuh anak ini ditetapkan bahwa menetapkan anak yang bernama Kiano Tigerwong dan Kenzo El Dragowong itu berada di bawah pemeliharaan bersama ya, atau joint custody oleh pemohon dan termohon ya, dengan setelah putusan yang berkekuatan tetap dengan ketentuan 2 pekan pertama dengan termohon dan 2 pekan keduanya berikutnya dengan pemohon, terus bergantian seperti itu untuk mendekatkan antara kedua orang tuanya. Kemudian kaitannya dengan gugatan balik ya, sebanyak tadi digambarkan, maka pihak termohon ditetapkan untuk mendapatkan atau memperoleh mut'ah atau memerintahkan kepada pemohon sebagai suami yang menceraikan istri itu memberikan mut'ah dengan berbagai macam pertimbangan yang mungkin tidak perlu diungkapkan di sini oleh majelis hakim. Maka ditetapkanlah mut'ah termohon selaku istri yang diceraikan oleh pemohon itu berupa uang sejumlah 1 miliar rupiah. Itu hasil dari putusan majelis hakim yang hari ini diupload ya, diupload secara ekot. Kalau tidak ada kendala secara jaringannya itu, para pihak pemohon dan termohon bisa menerimanya hari ini. Tetapi kalau ada gangguan, pokoknya hari ini masuk, berarti lebih duluan media yang tahu gitu ya. Gitu ya. Ya bisa gitu, bisa terjadi. Ya. Barangkali itu ya secara garis besarnya dari mulai pendaftaran perkara sampai hari ini putusan, dan itulah hasilnya. Baik, silakan. Seorang-seorang. Baik. Harta gono gini kayak rumah dan lain-lain seperti apa? Oke, ya. Gono gini dalam perkara ini tidak diajukan. Tidak masuk baik dalam permohonan pokoknya atau juga rekonvensi. Jadi ada kemungkinan kalau contohnya nanti mereka tidak menyelesaikan secara keluargaan, bisa masuk diajukan secara terpisah. Itu baik. Berikutnya. Sebentar. Pak, beberapa waktu lalu kan majelis hakim Jakarta Selatan itu kan berkunjung ke rumah Bayi Buong untuk menentukan apakah anak ini trauma atau segala macam. Nah, mungkin bisa dikasih tahu hasil dari kunjungan dari majelis hakim ke Bayi Buong itu seperti apa? Baik. Desente ke rumah itu ke lokasi, 3 lokasi ya. Rumah pemohon, rumah termohon, dan tempat kerja sebenarnya itu bukan atas karena trauma ya, jangan salah itu. Bukan. Tetapi karena posisi anak itu kadang-kadang di rumah pemohon, kadang-kadang di rumah termohon, kadang-kadang di kantor tempat kerjanya pemohon. Nah, kadang-kadang itu maka saat itu majelis hakim merasa perlu tahu lokasinya seperti apa, gitu ya.
Nah, makanya dari setelah pengamatan di lokasi itu salah satu pertimbangan itu bahwa anak ini adalah joint custody. Begitu. Jadi bukan trauma, tidak bukan atas dasar itu, bukan ya. Jadi sama sekali bukan itu, karena memang sebetulnya melihat lokasi itu bukan suatu keharusan, tapi karena majelis hakim menganggap perlu untuk sebagai dasar pertimbangan menentukan, makanya melihat gitu ya. Mungkin ada media yang mengikuti ya, baik. Berikutnya, bentar sini, joint custody ya, joint custody. Pak, kan ada juga artis di PA Bogor tuh mempermasalahkan sama anak masalah anak sampai hari ini karena tidak diizinkan bertemu, padahal gugatan hak asuh anak jatuh di tangan ibunya. Kalau ini nanti terjadi, misalkan pemohon juga akhirnya di tengah perjalanan membatasi untuk ibunya bertemu dengan anaknya, itu bagaimana? Ya, itu salah satu alasan hukum ketika ini kan tidak ditetapkan pada salah satu pihak nih. Kalau sudah ditetapkan pada salah satu pihak, kepada bapaknya atau kepada ibunya, kemudian pihak yang lainnya tidak memberikan kesempatan, itu salah satu alasan untuk bisa mengambil alih atau juga mengajukan gugatan tentang hak asuh anak gitu ya. Kalau ini kan sekarang kesepakatannya itu atas dasar yang diajukan oleh mereka sendiri dan juga hanya membedakannya hanya tentang waktu. Dulu waktu dalam musyawarah ya, dalam musyawarah mereka itu 6 bulan. Nah, kemudian ini majelis melihat dengan pertimbangan 2 minggu sekali bergantian. Cuma itu aja gitu ya. Itu dasarnya. Jadi kalau yang itu jelas, salah satu pihak tidak memberikan akses kepada pihak lain, dijadikan dasar hukum untuk mengajukan gugatan hak asuh gitu ya. Baik, berikutnya. Pak, untuk uang yang 1 miliar tersebut itu seperti apa, dan kan tidak dikabulkan kan ya permohonan peminta yang gugatan yang sebelumnya kan? Yang 3 miliar. Iya. Oke. Dia pada akhirnya 1 M kan ya. Betul. Itu dari pihak hakim sendiri atau seperti apa? Pertimbangannya. Pertimbangannya. Ya, kalau pertimbangannya itu pasti berbagai aspek ya. Pertama dari penghasilannya, ya, kemampuan dari pihak pemohon. Ya, kenapa? Oh iya betul. Baik. Jadi pertimbangannya banyak aspek ya. Tapi yang paling menentukan sekali adalah bahwa nilai atau juga jumlah mut'ah itu ya, pertama dipertimbangkan dasar kemampuan dan kepatutan. Kemampuan dari pihak pemohon dan juga kepatutan. Patut enggak? Wajar enggak gitu ya. Ya, itu ada pertimbangan seperti setiap bulan pemohon memberikan nafkah kepada termohon ya berapa. Jadi pertimbangan